Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 membahas teori belajar behaviorisme. Kelompok 2 terdiri dari Asyifa Raudatul Jannah, Citra Irama, Laili Kadarsi, dan Lidan Budianto. Berikut kami paparkan teori belajar behaviorisme yang akan diawali oleh Citra Irama. Kami persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi terkait latar belakang. Seorang siswa dianggap telah belajar sesuatu jika siswa yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Cara belajar yang tepat cenderung ditunjukkan dengan adanya perubahan tingkah laku atau etika dan pemikiran kita yang menjadi baik. Begitu pula sebaliknya. Contohnya seperti membaca buku. Jika kita rajin membaca buku, pastinya kita akan memperoleh pengetahuan yang luas dan kaya akan pemikiran, serta tingkah laku kita pastinya akan berubah menjadi lebih dewasa. Dan jika kita malas membaca buku, maka pengetahuan kita akan sempit dan juga miskin pemikiran serta tidak bisa menjadi lebih dewasa karena tingkah laku kita tidak berubah atau like a child atau childish. Nah, oleh karena itu di dalam ilmu pendidikan ada banyak teori tentang tata cara belajar yang baik dan teori belajar behavioristik ini merupakan salah satu yang termasuk di dalamnya. Teori belajar behavioristik menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulans yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulans ini tidak lain adalah lingkungan belajar anak, baik yang internal maupun eksternal yang menjadi penyebab belajar. Sedangkan respon adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulans. Berarti belajar yaitu penguatan ikatan atau asosiasi sifat dan kecenderungan perilaku SR atau stimulus dan respon. Teori behavioristik mementingkan faktor lingkungan, menekankan kepada faktor bagian, menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan mempergunakan metode objektif, sifatnya mekanis dan mementingkan masa lalu. Konsep pokok teori belajar behavioristik ini adalah bahwa setiap perilaku manusia itu bisa dimanipulasi dan dikreasikan. Dan beberapa ahli di dunia banyak yang berbicara mengenai teori ini. Di antaranya Edward, Ivan Pavlov, Burrhus Frederick, dan Carl Hook, dan Edwin Guthrie. Maka kita sebagai calon pendidik sudah sepatutnya menguasai secara komprehensif tentang teori belajar ini. Oleh sebab itu, kami menulis sebuah makalah yang berjudul Teori Belajar Behaviorisme. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan garis besar sejarah perkembangan teori behavioral. Pertama, dalam sejarah perkembangan teori behavioral ada namanya classical conditioning. Ivan Pavlov adalah seorang psikolog dari Rusia, lahir di Erezjan 14 September 1849 dan meninggal di Leningrad tahun 1936 pada tanggal 27 Februari. Hasil dari penelitiannya bersama Watson yang terkenal adalah classic conditioning. Nah, penelitian classic conditioning ini adalah percobaan dengan memanfaatkan binatang seekor anjing yang dalam keadaan lapar ditempatkan di ruang yang kedap suara. Nah, dalam penelitian tersebut, Pavlov menyimpulkan bahwa reaksi atau tindakan ini dapat terjadi apabila ada stimulus. Yang berikutnya adalah operant conditioning. Tokoh dari operant conditioning ini yang terkenal adalah Skinner. Nah, pengkondisian operan merupakan salah satu aliran utama lainnya dari pendekatan terapi yang berlandaskan kepada teori belajar. Nah, dalam teori ini melibatkan pemberian ganjaran kepada individu atas pemunculan tingkah laku
yang diharapkan pada saat tingkah laku itu muncul, sehingga individu yang melakukannya ini akan mendapatkan reward. Pengkondisian operan ini dikenal dengan istilah pengkondisian instrumental atau dengan instrumental conditioning, ya, dengan istilah instrumental conditioning, karena memperlihatkan bahwa tingkah laku instrumental bisa muncul oleh organisme yang aktif sebelum penguatan diberikan untuk tingkah laku tersebut. Nah, dalam gambar ini kita bisa melihat bahwa teori classical conditioning oleh Ivan Pavlov ini digambarkan oleh seekor anjing yang dikondisikan lapar. Nah, kemudian distimulus dengan makanan dan distimulus dengan fluid. Jadi ketika fluid itu dibunyikan, maka makanan ini langsung diberikan dan secara otomatis seekor anjing ini akan mengeluarkan air liur. Nah, ketika kondisi ini terus diulang, maka jika suatu saat fluid ini dibunyikan tanpa ada makanan, maka seekor anjing ini akan tetap mengeluarkan air liur karena di pikirannya ketika mendengar bunyi fluid itu akan muncul makanan. Sedangkan dalam teori Skinner ini operan conditioning, ya, dikondisikan oleh seekor tikus yang kalau dia diperintahkan untuk menekan tuas, maka makanan ini akan terbuka, lampu dan bunyi akan menyala, ya, lampunya akan menyala, bunyinya akan terdengar, maka si tikus ini bisa memakan makanannya tanpa nanti akan ada hukuman, ya, punishment, kesetrum. Nah, namun jika dia tidak melakukan apa yang diharapkan atau diperintahkan, maka dia akan menerima konsekuensinya. Nah, prinsip teori dari teori behavioral ini bahwa setiap individu manusia itu bisa dimanipulasi dan dikreasikan, artinya bisa dikondisikan. Nah, dalam behavioristik atau pengkondisian sebuah tingkah laku, ini pertama ada komponennya, ada stimulus, ada responnya gitu ya. Kemudian ada penguatan. Penguatan ini ada penguatan positif dan ada juga penguatan yang negatif atau punishment. Nah, jika penguatan positif ini dilakukan, maka akan memperkuat daya ingat dan memperkuat perilaku itu segera terbentuk. Dari sana maka akan ada reinforcement, ya, penguatan yang positif yang akan permanen gitu, menjadi sebuah kebiasaan atau refleks. Nah, tapi jika penguatan itu berupa negatif, maka ini daya ingat tersebut cenderung tidak akan terwujud. Nah, pandangan teori behavioral secara umum terhadap perilaku manusia, yang pertama ada respon tidak selalu ditimbulkan oleh stimulus, akan tetapi lebih kuat oleh pengaruh penguatan atau reinforcement. Berikutnya lebih menekankan pada studi subjek individual dibandingkan generalisasi kecenderungan kelompok. Jadi lebih efektif kalau dilakukan secara individu, mungkin seperti itu, ya. Nah, kemudian menekankan pada penciptaan situasi tertentu terhadap pembentukan perilaku dibandingkan motivasi dalam diri. Para konselor behavioral memandang kelainan perilaku sebagai kebiasaan yang dipelajari, karena dapat diubah dengan mengganti situasi yang positif yang direkayasa sehingga kelainan perilaku berubah menjadi positif. Selanjutnya tentang teori behavioristik menurut para ahli. Yang pertama, menurut John R. Waston atau behaviorisme klasik, yaitu objek utama yang diamati adalah perilaku, tidak mengakui adanya mental, kesadaran, dan predisposisi yang dimiliki manusia. Konsep menurut Watson adalah memperbanyak refleks yang dibawa sejak lahir melalui conditioning. Conditioning merupakan suatu upaya untuk memperkuat
ikatan S dan R dan memberi perangsang sehingga menimbulkan refleks perilaku. Selanjutnya, menurut Ivan Petrovich Pavlov atau classical conditioning, yaitu perilaku semua organisme perilakunya terjadi secara refleks dan dibatasi oleh rangsangan yang sederhana dan bersifat mekanis. Model belajar Pavlov disebut juga sebagai belajar tanda kode dan sinyal mempunyai arti terhadap apa yang diharapkan. Terjadinya perilaku sebagai hasil dari suatu pengalaman. Selanjutnya, menurut Edward L. Thorndike atau Law of Effects, perilaku ditentukan secara refleks oleh stimulus yang ada di lingkungan dan bukan oleh pikiran yang tidak sadar. 3 hukum utama dalam proses belajar yaitu 1. Hukum latihan, 2. Hukum pengaruh, 3. Hukum kesiapan. Latihan dapat menguatkan hubungan S dan R. Kekuatan hubungan S dan R dipengaruhi oleh tenaga dan lamanya waktu latihan. Pengalaman yang memuaskan akan terjadi bila satu unit perantara siap menggerakkan respon. Apa yang dipelajari terdahulu akan mempengaruhi apa yang dipelajari kemudian. Selanjutnya, Skinner atau operant conditioning, yaitu tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh stimulus, tidak ada faktor perantara lain. Respon yang dimaksud Skinner adalah respon terkondisi atau respon operant, sedangkan stimulasinya adalah stimulasi operant. Ada 3 syarat terjadinya interaksi antar organisme dengan lingkungannya. 1. Ketika respon terjadi. 2. Respon itu sendiri. Yang ketiga, konsekuensi penguatan respon. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teori behavioristik. Di sini mengutamakan tentang unsur-unsur atau bagian-bagian kecil, yaitu di mana bagian kecil dari proses seperti belajar, seperti stimulus dan respon, pembentukan reaksi, dan peranan lingkungan. Yang kedua, ada bersifat mekanistis, di mana teori ini dilakukan secara pendekatan yang bersifat mekanisme, seperti meminta maaf atau menggunakan teknologi yang memiliki mekanisme yang tepat. Yang ketiga, ada faktor lingkungan, di mana lingkungan di sini menganggap perubahan tingkah laku sebagai stimulus dan respon yang diberikan kepada lingkungan untuk mempengaruhi respon individu, sehingga lingkungan merupakan faktor yang penting dalam membentuk reaksi individu, di mana teori behavioristik lingkungan ini menekankan bahwa pengaruh lingkungan dalam proses belajar ini sangat penting dan berpengaruh di lingkungan dan pada perilaku individu. Yang keempat, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Di sini bahwa tingkah laku siswa merupakan reaksi terhadap lingkungan dan tingkah laku adalah hasil belajar. Yang kelima, menganggap latihan sebagai hal yang penting, di mana latihan ini merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran di teori behavioristik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk implementasi teori belajar behaviorisme dalam kegiatan pembelajaran ini diaplikasikan dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, materinya, karakteristiknya, media, fasilitas, dan semua faktor pendukung yang ada di sekolah pada umumnya. Pembelajaran yang berpedoman pada teori behavioristik ini memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, bersifat tetap, dan tidak berubah.
Pengetahuan telah tersusun dengan rapi sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar atau siswa. Siswa diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang dipahami oleh pengajar atau guru itulah yang harus dipahami oleh murid. Nah, implementasi ini menurut pendapat Inyoman Sudana Degeng pada tahun 2006. Pada prinsipnya, penerapan teori belajar behaviorisme ini menurut Mukinan tahun 1997 menjelaskan bahwa pertama, teori ini beranggapan bahwa yang dinamakan belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dikatakan belajar sesuatu jika yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Yang kedua, teori ini beranggapan bahwa yang penting dalam belajar adalah adanya stimulus dan respon, sebab inilah yang dapat diamati, sedangkan yang terjadi di antaranya dianggap tidak dapat diamati. Yang ketiga adalah reinforcement, yaitu apa saja yang dapat menguatkan timbulnya respon merupakan faktor penting dalam belajar. Respon akan semakin kuat apabila reinforcement baik positif maupun negatif ditambahkan. Nah, teori ini tentu saja memiliki kelebihan dan kelemahan ya. Dalam teori ini, kelebihannya pertama, guru dilatih untuk kelebihan dari penerapan teori ini. Pertama, guru dilatih untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Kemudian, mampu membentuk perilaku yang diharapkan dan dapat mengoptimalkan bakat serta kecerdasan siswa. Teori ini juga mampu menghasilkan perilaku konsisten terhadap bidang tertentu. Nah, sedangkan kelemahannya, tidak semua teori behavioral ini diterapkan pada semua mata pelajaran. Kemudian dalam teori ini beranggapan bahwa reward and punishment itu sebagai suatu yang efektif diterapkan. Demikianlah penyajian dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.